Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih pas mau bikin materi, kita malah mandek, menatap layar kosong sambil mikir, gimana ya caranya bikin konsep matematika yang abstrak ini jadi video yang asyik buat anak-anak? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya pakai AI buat mengubah kebuntuan itu jadi sebuah pelajaran yang seru dan engaging. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat tantangan utamanya. Lalu, kita kenalan sama asisten baru kita, si AI. Setelah itu, kita masuk ke bagian praktek, dari perintah sampai jadi alur cerita. Tentu saja, kita juga akan bahas kenapa peran kita sebagai guru tetap krusial. Dan yang paling penting, kita lihat buktinya di lapangan, lalu di akhir saya akan kasih beberapa rekomendasi alat yang bisa langsung dicoba. Kita semua tahu ya, salah satu PR terbesar sebagai guru matematika itu adalah gimana caranya membumikan konsep-konsep yang abstrak. Gimana caranya biar materi itu nggak cuma ngawang-ngawang di pikiran siswa, tapi benar-benar bisa mereka pahami dan rasakan. Ini masalah klasik, dan kita semua menghadapinya. Coba deh kita ambil contoh spesifik, persamaan lingkaran. Para pendidik sering banget menemukan siswa itu kesulitan di konsep dasarnya. Akibatnya, ya mereka jadi sering salah waktu mengerjakan soal. Sesuatu yang buat kita mungkin terlihat jelas, buat mereka bisa jadi kayak labirin yang bikin pusing. Atau ini nih, biang keladi kebingungan lainnya, permutasi dan kombinasi. Seringnya, siswa itu cuma hafal rumus aja, tanpa benar-benar ngerti esensinya. Mereka nggak paham kapan sih urutan itu penting dan kapan nggak penting sama sekali. Jadinya, ya cuma sekedar hafalan. Dan pastinya, transformasi geometri. Ini juga jadi momok. Translasi, refleksi, rotasi. Tanpa visualisasi yang jelas, konsep-konsep ini jadi susah banget dibedain. Ya wajar aja kalau siswa bingung, karena mereka nggak bisa membayangkannya secara konkret. Nah, di tengah tantangan-tantangan ini, muncullah teknologi yang bisa jadi solusi. Yuk kenalan sama asisten kreatif baru kita semua, AI generatif. Penting buat diingat ya, ini bukan pengganti loh. Anggap saja dia ini partner kita buat menaklukkan tantangan mengajar. Gampangnya gini, AI generatif itu jago banget menciptakan sesuatu yang baru. Entah itu teks, gambar, atau bahkan naskah video. Buat kita para guru, ini artinya kita punya asisten yang bisa bantu kita bikin draft naskah, kasih ide visual, bahkan menyusun kerangka cerita dari nol. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita langsung masuk ke bagian prakteknya. Gimana sih langkah-langkah konkretnya buat mengubah ide di kepala kita jadi sebuah naskah video yang utuh dengan bantuan AI? Yuk kita bedah satu persatu. Prosesnya tuh simple banget kok. Cuma 3 langkah utama. Pertama, kita tentukan dulu topiknya apa dan tujuan belajarnya apa. Jelas ya? Kedua, kita minta AI buat bikinin kerangka ceritanya. Nah, terakhir, kerangka itu kita kembangin lagi jadi naskah yang super detail. Kunci utamanya ada di sini, di perintah atau prompt yang kita berikan. Coba lihat contoh perintah ajaib ini. Kita nggak cuma minta dibuatin cerita, tapi kita minta spesifik, dalam format tabel, lengkap dengan saran durasi dan visualnya. Ini efektif banget. Dan voila, ini dia hasilnya. AI bisa langsung memberikan kita cetak biru atau blueprint video yang terstruktur banget. Ada bagian pengantar, isi, penutup, lengkap dengan ide visual dan estimasi waktunya. Ini benar-benar menghemat waktu kita di tahap perencanaan kan? Tapi ada satu hal yang super penting dan nggak boleh dilupakan sama sekali. AI itu cuma asisten. Sentuhan akhir, verifikasi, dan intuisi dari seorang ahli, yaitu kita para pendidik, itu adalah langkah paling krusial yang nggak akan pernah bisa digantikan oleh mesin. Persis seperti yang dibilang di kutipan ini. Naskah dari AI itu adalah draft mentah. Tugas kita adalah memolesnya. Jadi kita salin aja, lalu kita edit bahasanya biar nggak kaku kayak robot. Kita sesuaikan dengan gaya mengajar kita, dengan persona kita. Biar lebih kita banget. Nah, jadi selalu ingat aturan emas ini ya, verifikasi, verifikasi, verifikasi. Terutama untuk konsep-konsep yang detail banget, seperti SPLDV, trigonometri, atau bilangan berpangkat. AI bisa saja membuat kesalahan kecil, nah keahlian kita lah yang menjadi jaring pengaman terakhir untuk memastikan semuanya akurat. Oke, sekarang mungkin muncul pertanyaan besar. Ini semua cuma teori bagus aja, atau beneran ngefek di dunia nyata? Apakah pendekatan ini terbukti berhasil di kelas? Nah, daripada berandai-andai, yuk kita lihat langsung datanya. Coba perhatikan grafik ini. Wow, angkanya bicara sendiri kan? Sebuah studi di Kupang yang melibatkan para guru menunjukkan ada lompatan pengetahuan yang luar biasa setelah mereka dilatih menggunakan AI. Skor rata-rata mereka melonjak dari sekitar 32 menjadi 78. Ini bukti nyata, bukan cuma asumsi. Nggak cuma itu,
Media pembelajaran yang dikembangkan dengan bantuan AI ini juga sudah diuji oleh para ahli. Sebuah studi di Sluma menunjukkan bahwa media ini dinilai 90% sangat valid. Artinya materinya akurat secara konsep, dan 89% sangat praktis, yang berarti gampang banget dipakai di kelas. Keren kan? Nah, membuat naskah itu kan baru langkah pertama aja ya. Sebenarnya, ekosistem AI ini luas banget. Ada banyak sekali alat lain di luar sana yang bisa bantu kita dari awal sampai akhir proses produksi video. Misalnya, untuk urusan teks dan naskah, ada jagoan seperti ChatGPT atau Gemini. Terus, buat bikin visual dan ngedit videonya biar makin kece, platform seperti Canva sekarang juga udah canggih banget AI-nya. Kalau mau yang lebih otomatis lagi, ada loh tools seperti Flicky atau InVideo. Mereka bisa mengubah naskah kita jadi video utuh secara otomatis, lengkap dengan suara, gambar, dan animasi. Ini benar-benar bisa jadi jalan pintas yang menghemat banyak waktu. Pada akhirnya, AI adalah sebuah alat yang sangat powerful. Dia bisa bantu kita menyusun materi, bikin visualisasi, dan memangkas waktu kerja kita. Tapi, jangan pernah lupa, koneksi emosional, inspirasi, dan sentuhan manusiawi yang membangun seorang siswa itu hanya datang dari kita, para guru. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Anda akan menggunakan asisten baru ini untuk menciptakan lebih banyak keajaiban di kelas Anda?